Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Mrs. Ella from Axis Education Channel. How's life? I hope we are in good condition right now. Well, in this video, we will study about can and cannot. Are you eager to learn English with me? So, get ready and let's get started. Before we learn about can and cannot, Mrs. Ella will tell you stories about one of American people. His name is Rick Hoyt. Now guys, listen to the stories that I will tell about Rick Hoyt. Let's check this out. Rick Hoyt is American. He is in a wheelchair because he's got cerebral palsy. He can't talk, so he uses a computer to communicate with people. Rick is happy and successful man. He has a job at the University of Boston and he works in computer studies. Rick loves sport too, and he takes a part in marathon and triathlons. In the triathlons, people swim 4 kilometers, cycle in 80 kilometers, and then run a marathon 42 kilometers. But Rick cannot run, cycle, or swim because he is in a wheelchair. So, how can he take part in triathlon? Rick can take part because he does it with his father, Dick Hoyt. In this running, his father pushes him in his wheelchair. In the swimming, Rick lies in a small boat and Dick swims and pulls him. And in the cycling, Rick sits in a special seat on the front of Dick's bike. They are Team Hoyt. Of course, they never wins the race because the winner of triathlon usually finishes in about 9 hours. The Hoyts usually take about 14 or 15 hours. Rick and Dick never win, but they think that they always win. Bagaimana guys kisah tentang Rick Hoyt tadi? Rick Hoyt memang tidak bisa berjalan, berenang, berlari, ataupun bersepeda. Tetapi ia mampu mengikuti perlombaan triathlon yang mencakup beberapa perlombaan seperti berlari, bersepeda, dan berenang. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kemampuan disebut sebagai expression of ability. Sedangkan untuk mengungkapkan ketidakmampuan disebut sebagai expression of inability or disability. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan kemampuan atau ability dan ketidakmampuan atau disability or inability dalam bahasa Inggris. Dalam mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan modals, yakni can dan cannot, kemudian could dan could not, dan menggunakan frasa be able to. Tetapi dalam video ini kita akan khusus mempelajari can dan cannot untuk mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris. Seperti dalam cerita tentang Rick Hoyt tadi, kita bisa melihat beberapa kalimat yang mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan menggunakan kata can dan cannot. Dalam penggunaan kata cannot, kita bisa lihat pada kalimat berikut ini. He can talk. Can itu bisa berarti cannot, yang artinya tidak dapat. Sehingga arti dari he can talk yaitu dia tidak dapat berbicara. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris menggunakan kata can atau cannot. Sedangkan contoh kalimat dari kata can bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Rick can take part because he does it with his father. Yang artinya Rick dapat mengambil bagian karena ia melakukannya bersama ayahnya. Nah, ini menunjukkan ungkapan kemampuan dalam bahasa Inggris menggunakan kata can. Lalu, bagaimana rumus atau formula dalam mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris menggunakan kata can dan cannot? Nah, berikut ini kita lihat rumus atau formula yang mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris menggunakan kata can dan cannot. Dalam bahasa Inggris biasanya ada 3 pola kalimat
yakni kalimat afirmatif atau kalimat pernyataan ataupun kalimat positif, lalu ada kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, dan ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama, rumus dalam pola kalimat afirmatif atau positif yaitu subjek ditambah can ditambah verb. Subjek bisa berbentuk I, atau he, atau she, atau they, atau we, atau it. Lalu setelah subjek, tambahkan kata can, dan yang terakhir tambahkan verbnya. Contoh kalimatnya yaitu I can swim, artinya aku dapat berenang. Yang kedua yaitu rumus dalam pola kalimat negatif, yaitu subjek ditambah cannot atau can't ditambah verb. Subjek bisa berbentuk I, atau he, atau she, atau they, atau we, atau it. Lalu setelah subjek, tambahkan kata cannot atau can't, dan yang terakhir tambahkan verbnya. Contoh kalimatnya yaitu I cannot swim, yang artinya aku tidak bisa berenang. Ingat ya guys, ciri dalam kalimat negatif adalah tambahkan not, karena merupakan kalimat penyangkalan. Yang ketiga yaitu rumus dalam pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menanyakan sesuatu, sehingga rumusnya yaitu can ditambah subjek ditambah verb. Contoh kalimatnya yaitu can you swim? Yang artinya dapatkah kamu berenang? Dan yang terakhir, jika kalian ingin menjawab apakah kalian mampu atau tidak, kalian bisa menjawab menggunakan rumus jawaban ini. Jika kalian mampu, maka jawab dengan rumus yes ditambah subjek ditambah can. Atau contoh kalimatnya yaitu yes I can, atau ya aku bisa, atau ya aku dapat. Lalu jika kalian tidak mampu, maka jawab dengan rumus berikut ini. No ditambah subjek ditambah cannot atau can't. Contoh kalimatnya yaitu no I cannot, yang artinya tidak, aku tidak bisa atau aku tidak dapat. But now we know how to say can and cannot to express ability and disability or inability. Thanks for watching this video. Please like, comment, and share it, and we will see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.